alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali masuk dalam ibadah pagi kita. Kita syukuri berkat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, karena rahmat-Mu, berkat-Mu besar bagi kami, sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami oleh karena pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami akan memulai hari kami akan tetap meminta pertolongan dari Tuhan untuk kami, Tuhan sertai sepanjang satu hari ini. Kami akan renungkan firman-Mu dan akan kami panjatkan doa-doa kami, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pedoman hidup kita untuk satu hari ini dari firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Yesus mengkritisi pola hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang notabene pada masa itu masyarakat melihat kehidupan ahli Taurat itu, orang Farisi itu seperti telah melakukan hukum-hukum Allah dengan benar. Tetapi justru Yesus melihat cara mereka ini tidak sesuai pengetahuan, pemahaman tentang hukum-hukum Allah dengan perbuatan dan perilakunya. Ini yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Maka jika hidupmu tidak lebih benar dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat,
Yesus berkata, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bayangkan Bapak Ibu, orang atau sosok yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah secara fasih dan dapat melakukan hukum Allah, aturan Allah secara ketat. Namun Tuhan Yesus melihat ini tidak benar. Karena apa? Kaya akan pengetahuan tentang hukum Allah, tapi nihil dalam perbuatan. Kalau ini terjadi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup lebih benar, itu tema kita hari ini. Tuhan Yesus mau supaya kehidupan kita jangan seperti kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang memang pada pandangan kehidupan masyarakat pada waktu itu adalah mereka ini orang terpandang, karena mereka tahu hukum-hukum Allah dan aturan-aturan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita juga bahwa sebenarnya tidak berguna kalau firman atau Alkitab yang kita baca setiap hari, dari Kejadian sampai Wahyu, atau mungkin kita dalam proses pembacaan Alkitab sampai saat ini, saya tidak tahu sampai di kitab mana kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Alkitab firman Tuhan yang kita baca ini sama seperti pemahaman ahli-ahli Taurat yang menjadikan firman Allah itu hanya sebatas pikiran, tidak masuk ke dalam hati, hanya memuaskan pengetahuan, tidak menyentuh hati. Kalau itu terjadi, maka firman Tuhan itu tidak berkuasa dalam kehidupan kita dalam hal apapun. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah bagaimana kita dapat membaca firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan itu yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, mari ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita juga harus melakukannya. Demikianlah firman Tuhan itu hidup dan berkuasa atas kehidupan kita ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita hidup lebih benar. Jika hanya selesai membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi firman itu tidak merubah apa-apa dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan pernah benar. Tetapi firman Tuhan yang dibaca, direnungkan, dan dilakukan adalah orang yang berbahagia dan orang yang hidupnya lebih benar. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita puji Tuhan. Hati sebagai hamba, milikilah hati sebagai hamba, yaitu hamba yang setia melakukan firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang
taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima. Ya Bapa di surga, kami menjumpaimu di pagi hari ini untuk memohon pertolongan-Mu sebelum kami memulai hari kami. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang akan memulai hari mereka. Dan kami sekalian, Kau berkati dalam perjalanan, dan ketika pulang nanti ke rumah, Tuhan juga menyertai. Bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati, menyertai, melindunginya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkanlah keadaan mereka. Berkati segala upaya daya obat, makanan, minuman yang mereka buat untuk proses penyembuhan ini, Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, usinda. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh umat-Mu. Kami doakan juga untuk GMI Jakarta Pusat ini, dalam setiap program kerjanya, secara khusus dalam perayaan hari ulang tahun gereja ke-60 tahun. Tuhan, kami doakan untuk seluruh panitia saudara terus bekerja dan bekerja sama dengan kekompakan. Kami doakan untuk dana yang dibutuhkan masih jauh dari harapan kami. Ya Bapa, tiada mustahil bagimu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, memberikan pertolongan bagi panitia secara khusus dana untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk perayaan ini. Kami doakan ya Bapa di surga untuk lingkungan gereja kami, GMI Jakarta Pusat. Biarlah masyarakat di lingkungan kami juga terberkati melalui kehadiran jemaat-Mu, kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan, para biskop, para des, para pendeta, guru Injil, dan para tenaga pekerja di gereja-Mu. Engkau berkati mereka ya Bapa di surga. Pimpin mereka dengan roh-Mu, supaya dapat memimpin gereja ini dengan baik dan takut akan Dikau. Kami berdoa untuk para majelis gereja, para speaker, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja pemuda. Tuhan, juga yang memberikan roh Allah hadir di antara mereka untuk dapat mengajar dengan baik, berkhotbah dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat pelayanan mereka. Kami doakan juga untuk seluruh aktivis gereja-Mu yang memberikan diri dalam pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ya Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah menjadi hormat dan kemuliaan bangsa kami ini kepadamu, oleh karena di dalamnya ada damai dan sejahtera. Ada banyak anak Tuhan di negara ini yang memuliakan Dikau. Bila toleransi beragama terbangun di negara kami, dan kesadaran kemanusiaan bahwa kami adalah sama-sama ciptaan Tuhan, terciptalah di negara kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.